Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arjuna Jaya dengan NIM A1C320055. Di sini saya akan menjelaskan simulasi praktikum gelombang bunyi. Baiklah, tanpa berlama-lama kita lanjutkan ke percobaan pertama. Yang A adalah pengaruh amplitudo dan frekuensi terhadap perbedaan dan percobaan yang dihasilkan. Baiklah, frekuensinya kita ubah menjadi 600 Hz dengan amplitudo yang maksimum. Lalu dapat dilihat gelombang yang sangat keras dan getarannya yang sangat kuat. Selanjutnya, kita ubah amplitudo dengan ukuran yang sedang. Dan dapat dilihat gelombang dan getarannya masih ada, walaupun tidak terlalu keras. Selanjutnya, kita ubah amplitudo ke minimal. Dan dapat dilihat getaran dan gelombang bunyi tidak terdapat sama sekali. Kita lanjutkan dengan frekuensi yang kita ubah menjadi 500 Hz. Lalu dengan amplitudo yang kita ubah menjadi maksimal, dapat dilihat gelombang bunyi dan getarannya sangat kuat. Lalu kembali kita ubah ukuran amplitudonya menjadi sedang. Dan dapat dilihat gelombang bunyi dan getarannya masih ada. Selanjutnya kita ubah amplitudo menjadi ke minimal dengan frekuensi tetap 500 Hz. Dapat dilihat gelombang bunyi dan getarannya tidak ada sama sekali. Lalu kita lanjutkan dengan frekuensi yang kita ubah menjadi 300 Hz. Dan amplitudo yang kita naikkan kembali ke maksimal. Dapat kita lihat gelombang bunyi dan getarannya sangat kuat. Selanjutnya kita ubah amplitudo menjadi ukuran sedang. Dan dapat dilihat gelombang bunyi dan getarannya masih ada walaupun tidak terlalu keras. Selanjutnya kita ubah amplitudo ke minimal. Dapat dilihat kembali gelombang bunyi dan getarannya tidak terdapat sama sekali. Baiklah, kita lanjutkan ke percobaan kedua. Baiklah, kita lanjutkan percobaan kedua, yaitu percobaan gelombang suara yang dihasilkan ketika berdekatan. Ketika ada dua sumber suara yang berdekatan. Lalu kita ubah frekuensi ke 1000 Hz dan amplitudo ke ukuran maksimum. Dan dapat dilihat gelombang bunyi dan getarannya sangat kuat.
Lalu kita lanjutkan ke amplitudo yang kita ubah menjadi ukuran sedang. Dapat dilihat gelombang bunyi dan getarannya masih ada walaupun tidak terlalu keras. Selanjutnya kita ubah amplitudo ke ukuran minimal. Dapat dilihat suara gelombang bunyi dan getarannya tidak terdapat sama sekali. Selanjutnya kita ubah frekuensi ke ukuran 500 Hz dengan amplitudo maksimum. Kembali dapat kita lihat gelombang bunyi dan getarannya sangat kuat. Lalu kita ubah amplitudo ke ukuran sedang. Dapat dilihat kembali gelombang suaranya dan getarannya masih ada dan walaupun tidak terlalu keras. Selanjutnya amplitudonya kita ubah ke minimal. Dapat dilihat kembali gelombang bunyi dan getarannya tidak terdapat sama sekali. Selanjutnya kita ubah frekuensinya ke 250 Hz dengan amplitudo yang maksimal. Dapat kembali kita lihat gelombang suara dan getarannya sangat kuat dan amplitudonya kita ubah kembali ke ukuran sedang. Dan masih terdapat gelombang bunyi dan getaran walaupun tidak terlalu keras. Selanjutnya kita ubah ke amplitudo ke ukuran minimal. Dan tidak ada gelombang bunyi dan getarannya sama sekali. Selanjutnya kita lanjutkan ke percobaan ketiga. Yaitu pengaruh gelombang suara dan sudut dengan frekuensi 500 Hz dan dengan sudut 0, 45, dan 90 derajat. Baiklah, kita lanjutkan ke frekuensi yang kita ubah ke ukuran 500 Hz. Dan amplitudo ke ukuran maksimal dengan sudut tembok 0 derajat. Dapat kita lihat gelombang bunyi dan suara getaran sangat kuat. Selanjutnya kita ubah sudut tembok menjadi 45 derajat. Kembali kita dapat melihat gelombang suara dan getarannya masih ada walaupun tidak terlalu keras. Lalu kita ubah ke sudut tembok menjadi 90 derajat. Dan dapat kita lihat gelombang bunyi dan getarannya berpantulan ke sudut 90 derajat. Lalu selanjutnya kita ubah frekuensi tetap ke 500 Hz dengan amplitudo yang ke minimal. Dengan sudut tembok 0 derajat. Dapat kita lihat kembali di sini tidak terdapat gelombang bunyi dan getaran sama sekali. Selanjutnya kita ubah sudut tembok ke 45 derajat. Dan masih sama, gelombang bunyi dan getarannya tidak terdapat sama sekali. Selanjutnya kita ubah sudut tembok ke 90 derajat. Dan dapat kita lihat seperti sebelumnya, gelombang bunyi dan getarannya masih tidak ada sama sekali. Selanjutnya
kita melakukan ke percobaan keempat. Lalu, yaitu pengaruh udara terhadap gelombang bunyi. Baiklah, kita tanpa berlama-lama, kita mulai dengan densitas udara yang kita keluarkan. Dapat kita lihat tekanan 1 sangat keras suara dan getarannya. Dan kita akan melihat ke tekanan 0. Baiklah, dapat terlihat kembali suara, getaran, dan gelombang bunyi yang tidak terdapat sama sekali. Baiklah, mungkin sekian penjelasan simulasi praktikum gelombang bunyi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.